Habis gue stand up, ditanya sama hostnya, yang main mau ngasih feedback nggak? Diem nih, diem. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, bro percuma bro, berhenti aja stand up. Kata gue, aduh siap. Gila, malu banget digituin. Ada nama panggilannya. Ronald kemarin udah banyak yang ngasih tahu. Terima kasih Roti Meses ya sudah ngasih tahu. Singkatannya apa Roti Meses itu? Ronald. Hi, you message me. Jadi sampai hari ini masih belum sepakat kita apa nama panggilan dari penonton kita. Pokoknya silahkan sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa di like, di subscribe juga, dan dikomenin ya kira-kira apa nama panggilan untuk yang nonton Roti TV ini gitu maksudnya. Ya toh. Gitu. New York. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be the part of it. New York, New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Kenapa nyanyi New York, New York tiba-tiba? Itu tuh adalah sebuah kota yang gue tuh kangen banget. Emang udah pernah? Udah dong. Emang udah ya? Udah. Makanya Ronald itu kalau nyanyi New York, Rio, Tokyo, itu udah New York, Tokyo. Karena udah pernah ke New York dan Tokyo. Kalau kamu? Aku Tokyo. Karena cuma gitu. baru pernah ke Tokyo. Baru kali ini loh. Ada atlet basket pakai ciput. Lihat dong kalau saya cinta Indonesia. Satria Muda. Satria Muda. Nih, the leading team wins again. Kamu tahu nggak ini siapa nih? Nomor 51. Oh, Saud Lombok. Bukan, anjir. Edan. Meta World Peace namanya. Ini namanya memang World Peace. Nama pemain basket namanya World Peace. Iya. Dulu itu kalau New York Knicks terkenalnya Patrick Ewing. Patrick Ewing. Patrick Ewing itu pemain basket yang hidungnya megar. Gini kan, gini. Karena memang nafasnya boros. Iya, jago banget dia itu. Ya, gitu. Karena memang New York ini adalah sebuah kota yang bisa dibilang ada di capital city of the world. Iya. The city never sleep. Kota yang tidak pernah Iya, berhenti. betul. Punya julukan The Big Apple. Kira-kira dari mana? Kan kalau Apple itu kan dari Washington ya. Dari Malang juga kadang-kadang. Kenapa Big Apple-nya itu di New York? Nah, mungkin Karena teman kita tahu. Karena dia rencananya memang mau pindah ke New York. Tidak nasionalis dia itu. Aneh. Kenapa? Saya tahu itu orang sini Kelapa Gading. Dan katanya, Gila nih orang. dia itu kan uang pindah ke sana itu dari tim sukses dulu dia. Dari hasil tim sukses. Wah, jangan fitnah dong. Katanya dia tim sukses dari sebuah. Tapi kalau yang disuksesi dia jadi presiden gimana nanti? Waduh, siapa dia pindah ke sana? Coba diundang Atuna. Dia Belum sudah pergi ke sana. sudah punya nama besar di Indonesia tapi mau memulai karir dari nol seperti yang ada di Baju Tike. Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Betul. Sekarang ngamen lagi di sini udah punya show gede Benar, bahkan sampai betul. ke tour kemana-mana gitu kan ya. Dan katanya mau tur lagi. Nah gila ya. Luar biasa. Luar biasa. Tahu nggak teman-teman siapa yang mau pindah ke New York? Ya? Coba kita langsung undang aja. Mikirin sampai palanya sepi. Dari dulu kalau itu. Udah dari dulu. Dan dagunya mencong. Panji Pragiwaksono Magro! Izin. Kenapa dagu mencong? Udah langsung. Salim dulu ah. Tengah. Tadinya mau nyanyi gue, tapi lupa lagunya. Apa tuh? Na Man United. Glory. Iya. Tapi enggak glory, jadi enggak usah disebut. Karena ini dua-duanya fans Manchester United. Dulu. Begitu Sekarang MU kalah aja mereka langsung gak ngaku sebagai fans. enggak, gue fans Eric Cantona. Ya, benar. Panji mau kopi mau teh? Saya kopi. Nih, udah disiapin. Sumpah tadi mau ngomong kopi, kenapa yang keluar di mulut? Langsung aja nggak akan banyak nanya. Kenapa mau pindah ke New York? Nih. Apa yang kurang kamu dapatkan di sini? Panji udah nama besar, bisa dibilang pemimpin, the leader dalam dunia komika. The leader of the pack.
Begitu banyak orang yang mengagumi kamu. Masih lucu kalau Masih ngomong butuh Inggris. tantangan baru. Pindah ke New York tuh buat apa? Ya karena kayaknya semua orang yang belajar stand up ada deh dalam hatinya cita-cita Betul. untuk pengen berkarir di sana gitu. Betul, Terus betul. udah makin tua, takut ada yang bilang lu udah terlalu tua untuk Betul. ini. Betul. Ya. Dia pindahnya tuh nggak waktu umur 30, Ya, 25 gitu. Kata orang ini tuh yang lu lakuin tuh cita-cita anak muda. Tapi kata gue, justru kalau gue tuda-tuda nanti makin tua lagi. Jadi gue lakuin sekarang. Beneran cuman gue selalu membayangkan apa rasanya punya karir di situ. Gak pengen jadi aneh-aneh, gue cuma pengen bangun terus. Gue bilang, gue nih berkarir di New York gitu. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Udah berapa lama punya mimpi ini? Sebenarnya udah lama sih, mungkin dari tahun 2014-an, 2015-an. Tapi niatnya dari tahun 2017 untuk benar-benar mulai nabung. Mimpinya 2014, niatnya 2017 dan akan terlaksana di tahun Ini. Di tahun ini. 2022. Iya, kan gue udah Yang bikin kamu yakin apa sih? nggak yakin. Lah, kumaha sih? Pengen aja. Karena Gamila lahir di sana kan? Enggak. Informasi apa? Tapi Gamila lahir di luar negeri. Kalau kata lu kan lahir di Singapura. Saya Singapura. Iya. Iya. Gamila tuh di Geneva. Braunschweig. Jadi Braunschweig di Braunschweig itu Jerman. 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 Kenapa Braunschweig. nggak milih Singapura atau Jerman? Kan berarti kalau Singapura lu kan memang pernah lahir di sana, Ya. berarti kan ada darah sana. Coba kamu pindah ke Singapura, stand up di Geylang. Itu Red District, Ronald. Ya. Siapa tuh Red Light District kan? Tidak, siapa yang mau nonton saya di situ? Ada banyak yang lebih menarik dong. Ngapain nonton saya ngelawak? Tapi Pakai betul, Ji. Singlish. Kamu sendiri nggak yakin, tapi akan tetap mencoba. Ya, sudah mulai mencoba kan gue Iya, dari iya, Januari. udah balik gitu. Yang nonton bule atau orang Indonesia? Bule. Dan nggak banyak. Gue kadang-kadang kalau show yang nonton 4. Aduh, Iya. itu kejadian loh. Iya. Jadi ya namanya juga merintis mulai dari open mic lagi ya kayak gitu. Bukan masalah yakin gak yakin sih. Masalah pengen gak pengen aja Kak. Punya cita-cita kan pengen, takut. Gue tuh tipe orang yang kalau pengen sesuatu cobain dulu daripada nanti pas tua nyesel gitu. Oke. Gue pernah hidup, mungkin gue pernah cerita sama Ika, gue pernah hidup sama om yang tiap hari kerjanya itu menyesal. Dulu om waktu ini, coba om gini, ntar om udah gitu. Itu seusia remaja tuh gue kayak gitu. Jadi gue gak pengen jadi orang kayak gitu. Jangan nangis dong. Nggak gatel. Nggak tahu kenapa gatel. Kamu mempertaruhkan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang di Indonesia gitu kata kasarnya. Nggak. Orang suka ngomong gitu, tapi gue sejujurnya nggak ngerti apa yang dipertaruhkan gitu. Karena maksud gue, memang kenikmatan yang ada di sini nggak ada di sana. Ya. Tapi itu juga sudah gue prediksikan. Jaya. Beda. Kenapa sih harus ada di Kalau kata iklan prediksi terus ya. prediksi itu? Ya nggak apa-apa kan branding. Iya, Biar awareness iya bener. terus. Tapi ya, jadi ada sebuah video YouTube. Bisa dicari sekarang. Judulnya 441. Itu ada seorang stand up comedian namanya Andrew Schulz. Dia itu bikin video. Dia bilang ini bukan stand up comedy special, ini stand up comedy experience. Jadi dia manggung di 4 comedy club yang berbeda, bawain 4 set materi yang berbeda dalam satu malam. 441. Jadi gue ngeliat itu, gila dik, ini kehidupan yang menyenangkan sekali gitu ketika lu bisa berkarir. Dia terlepas terkenal, duit dia berapa. terkenal. Sekarang gede sekali namanya. Sekarang di Amerika Serikat dia lagi gede-gedenya. Tapi pada saat itu tahun 2017 ketika gue nonton itu, gue bilang udahlah gue mulai nabung dari sekarang. Jadi yang gue inginkan tuh itu, dia nunjukin dia habis main di Comedy Cellar, habis itu dia Pindah. keluar, Gitu. lari-larian ke tempat yang satu lagi, habis itu naik taksi, habis itu naik subway. Yang gue inginkan tuh itu gitu. Terus gue pikir, ini lu pernah gak sih punya mimpi yang lu kesampingin karena lu takut, tapi Betul. setiap kali lu kesampingin dia tetap ada di kepala lu, terus lu pikir, ini setidaknya harus dicobain gitu. Jadi ya udah gue usahakan aja dan ya lagi gue jalanin sekarang. Dan yang ditinggalin sama lu maksudnya habis-habisan banget gak sih? Lu jual rumah, lu jual... Nanti nggak dijual tapi rencananya dikontrakin karena saya kan tidak punya penghasilan di sana. Nah itu, itu baru gue mau maksud bertanya. gue tuh. Ya. Bagaimana cara kamu hidup di sana, Ji? Itu kan mahal banget kota. Ya, gue tuh dari 2017 tuh ngembangin karir dan menabung untuk sampai akhirnya punya uang untuk bisa 3 tahun tinggal di New York tanpa penghasilan. Banyak banget berarti ke. Ya itu kan, kata gue juga tim ses. Kan lah, tidak ada duitnya dong Anda. Bala-bala pun tidak dapat. Malah dapat dimusuhin kawan. Ada kawan pergi. Terbang dia. Tapi kan makanya lama.
2017 baru Nabung terkumpul. terus. Iya, itu kan Nabung. sebenarnya belum kekumpul banget. Karena tour ini yang gue mau jalanin tahun ini harusnya tuh 2020. Jadi duit yang gue capai dari tour ini gue pakai untuk mulai pindah 2021 rencananya. Nah, ada pandemi kemarin makanya itu agak ketunda Mundur lagi lagi, berarti ya. Betul. Dan akhirnya turnya mau jalan tahun ini Agustus sampai Desember. Tapi gue pikir-pikir tadinya harga properti itu lagi turun Di sana. New York tuh. Karena pada Exodus pada Iya, cabut iya, semuanya. bener-bener. Waktu itu ada berita tahun 2020-2021 New York mati. Karena toko pada tutup, banyak yang belum buka sih. Properti pada turun, orang kerja dari mana-mana, ngapain kerja di kota yang Mahal. biayanya tinggi. Gue di Seattle atau di Philly aja lebih murah. Toh kerjanya masih sama karena WFH. Nah, terus gue pikir, oh kalau gitu sekarang deh gue niatin, dulu kita jalan aja tahun 2022 ke sana ketika emang udah buka. Pas sampai sana harga properti naik lagi. Pusing saya. Kenal Feni Rose, tanya dulu Feni Rose gitu. Oh iya benar ya. Feni Rose Besok mah tahu harga naik semua biasanya harga. katanya Betul. gitu. Tapi nggak ada Feni Rose naik mulu loh di situ. Kok bisa ya? Nggak ada Feni Rose. Jadi di sana beli atau sewa? sewa Oh apartemen. mahal banget, Neng. Iya, Gua mahal. aja nggak mampu di sana. Katanya studio ya sewanya. Tidak. Masa berempat tinggal? Siapa Sulit tahu. sekali. Tapi memang kami nyarinya juga nggak di Manhattan. Manhattan mahal sekali. Terus saat ini gue nyari tempat tinggal di Astoria, Queens. Selain karena biayanya lebih oke, bisa nyari dengan harga yang sama bisa dapat yang 4 Lebih gede, kamar. ya. Dan Tetap sekolah di ya mewah ya 4 kamar loh nyarinya Ya di sana. anaknya ada berempat orangnya. Ya bertiga loh. bertiga tapi satu tuh pengen kami jadiin kayak studio gitu. Sekaligus tempat. Kira ada Mbak. Enggak ada. Satunya Enggak bawa dong, Mbak. Nah. Kenapa ada mbak? Memang ada penyalur pembantu di tiang-tiang listrik. My Sexy Latina Meida. Anda betul. Betul. Kebetulan di sana nggak ada begitu. Ya gue cari yang di situ karena di sana juga sekolah kan sistemnya zonasi. Jadi kalau mau sekolah di mana tuh harus tinggal di daerah situ. Betul, Kebetulan terdekat ya. Sekolah negeri yang paling bagus SD ataupun SMA tuh di daerah situ. Jadi Al-Azhar ya? Hah? Lab school. Lab Strauss ya. Oh, Jadi Bang. anak-anak gimana? Sekolah tuh pindah per kapan nih? Kenaikan kelas ya? Iya, anak gue yang cowok tuh lulus SMP tahun ini bulan Juni. Si Depo udah lulus SMP. Iya, Ya Allah. Luar biasa ya. Bentar lagi SMA. Pasti udah nonton bokep tuh. Belajar Nggak dari boleh. bapaknya. Boleh dong. Bagus kalau gitu. Iya. Saya suka channel ini. Nah tapi iya, jadi rencananya pas dia selesai lulus SMP langsung SMA-nya di sana. Syira juga lanjutin SD di sana. Ketika kamu bilang itu ke anak-anak, kaget nggak mereka? Lebih ke kuat cemas ya, karena mereka kan karena internet mereka tahu semua yang ada di sana gitu, tahu soal rasisme, lagi Asian hate crime juga lagi gede. Jadi lebih ke seneng tapi cemas juga. Ya. Anak gue yang cewek waktu itu gue pulang ke rumah tiba-tiba dia bilang, ayah, aku udah tahu caranya berhadapan dengan Karen. Karen itu Bos siapa? Karen itu loh, Karen itu nama yang diberikan sama ibu-ibu kulit putih Amerika Serikat yang rasis, Karen. Karena di istilahnya itu, oh nih si ini Karen nih gitu. Tapi intinya anak kecil usia dia udah cari tahu gimana caranya berhadapan dengan orang rasis gitu. Itu bikin gua khawatir sebenarnya gitu. Tapi ya mereka, kalau Mila sih Mila seneng, tapi Mila juga punya karir yang dia lagi ngerjain series soalnya sekarang. Dia tulis dan dia direct. Jadi sama-sama bingung, tapi Nah itu dia tuh. ya. Jadi pengorbanannya lumayan gede juga ya, Jia? Comika, apa kabar Comika ini? Baru kamu bikin, gede, gedungnya bagus, Jalan Wijaya. Ya, alhamdulillah. Per tahun ini, gue megang perusahaannya berdua. Ada co-CEO. Jadi ada gue, Oke. sama ada Angga Diandri. Kamu tetap di sana, yang jalan di Ya. sini, enggak? Saya ini aja, simbol aja. Tetap pundi-pundi berarti ke sana ya. Iya, betul. tetap harus ada jalan ya. Oke. Tapi dia yang jalanin day by day bisnisnya. Kalau tidak sesuai rencana, apa yang kamu kejar ternyata nggak sesuai dengan rencana kamu. Ya, kalau dalam 3 tahun, kan gue nabung nih untuk hidup 3 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun ternyata karir gue di sana tidak cukup oke untuk menghidupi keluarga pakai uang penghasilan dari sana, yang berarti tabungan habis, ya kami pulang. Dan kami anggap aja it's a very expensive, it's a very long and expensive holiday. jadi start itunya benchmarknya itu. 3 tahun. Kalau kamu nggak dapat bisa menghidupi keluarga dari apa yang kamu lakukan, Walaupun ada strategi lain ya, kayak pindah ke kota yang lebih murah, kayak pindah ke LA. Tapi LA itu kota film, bukan kota stand up. tuh. Kota stand up itu New York. Dan jumlah comedy club lebih sedikit, fee manggungnya juga lebih sedikit, lebih kecil. Kamu dibayar kemarin? Belum, karena Sih, saya... itu cuma berempat, nah. Ya nggak apa-apa. Yang nonton cuma Itu berempat. juga Panji yang bayar penonton. Enggak, tapi
gue kan open mic tuh gue yang bayar. Tuh, Makanya kan? kemarin selama berapa bulan pertama tuh gue pakai visa turis. Karena open mic tuh bayar $5. Jadi lu mesti bayar untuk open mic. Atau beli 1 minum atau beli 2 minum. Sampai akhirnya gue akhirnya dapat kesempatan untuk kerja. Terus gue bilang tapi gue belum bisa dibayar karena gue masih pakai visa turis. Tapi boleh nggak lu jadi penjamin pemberi pekerjaan? Jadi sekarang gue punya visa O1. Visa O1 gue itu pakai dia nama pemberi pekerjaannya. Siapa orang baik itu? Ada orang di Amerika Karen itu Serikat, ya, Karen? bukan. Namanya Freddy. Jadi ada beberapa open mic tuh daftarnya lewat DM Instagram. Salah satunya tempat ini namanya Producers Club Theaters di West 44th Street. Karena gue daftarnya open mic-nya pakai Instagram, dia ngecek Instagram terus dia ngeliat siapa followers 800.000. Lu tuh siapa? Kata gue di Indonesia juga komedian gitu. Terus dia bilang, boleh nggak coba show, lo ada audiens nggak di sini? Nggak tahu sih gue. Nah dia tawarin gue untuk manggung, gue bilang gue mau tapi duit lu simpen aja. Nah waktu itu sebenarnya badai salju. Hari Sabtu di mana? Jadi harusnya gue manggung berlima. Malam itu badai salju. Terus kan di Amerika Serikat kalau ada itu kan suka ada kayak alert ke handphone gitu. Semua orang nggak boleh keluar rumah. Terus gue nanya acara jadi atau enggak? Gue tanya sih bikin acara kita jadi nggak nih malam? Tetap jadi. Oh iya kalau gitu salju gue keluar nih nyampe sana lagi badai. Sampai sana dia bilang sorry ya komedian lain batalin. Lu kuat manggung berapa lama? Anjir. Yang bener loh. Gue mesti manggung berapa lama? 30 Lawak menit. tunggal tuh ini ya. 30 menit kuat nggak? 30 menit pakai bahasa Inggris nggak yakin gue. Terus gue bilang emang penontonnya tetap datang. Yang beli tiket gara-gara lu tuh pada datang. Jadi walaupun badai salju, 20 orang datang orang Indonesia nih. Alhamdulillah. Terus dia nanya, orang Indonesia kok aneh ya? Kok badai salju tetap keluar rumah? Kata gue, buat orang Indonesia mah ini bukan badai salju. Ini kesempatan bikin TikTok. Kata gue, mereka mau keluar semua salju. Iya bener. Akhirnya mereka nongol, terus menyenangkan, pecah. Terus udah gitu. Tetap bahasa Inggris meskipun Bahasa orang Inggris. Indonesia. Bahasa Inggris. Karena ada akhirnya dia nyari cabutan komedian lain. Terus ada pengunjung, gue manggungnya di bar. Pengunjung rutin barnya. Ada bilang, oke kalau gitu mau nggak manggung di sini lagi? Gue bilang mau, tapi mau nggak jadi penjamin visa O1 gue. Akhirnya udah simbiosis mutualisme. Hubungannya jadi baik. Alhamdulillah. Gitu. Ya ternyata mah sebenarnya mah modalnya udah ada nih ya Ji ya. Maksudnya walaupun nanti pun yang tadi Pak Ji bilang 3 tahun misalnya gagal, tapi setidaknya dia tidak ngikutin pengalaman omnya yang selalu nyesel. Udah nggak akan penasaran gitu. Iya. Udah pernah mencoba. Bahwa Itu pun gue sebenarnya- pernah nyoba gitu. Gue cukup yakin kalaupun duitnya nggak nyampe tuh 3 tahun itu, kayaknya kami nyari cara deh kerja di radio kayak jadi Siapa tahu lu bisa- jadi asisten pribadinya Kevin Hart. Bawa-bawain kopi. Atau lu Bawa payung. tiba-tiba ini lu mengisi ceruknya Will Smith misalnya gitu kan? Atau mungkin gue mengisi ceruknya Yayan Ruhian. Enggak, lu Bisa. kan nggak bisa Silat banget. silat. Anda bisa bela diri memang. Kan dia nggak tahu gue nggak bisa silat. Gue begini aja dipikir bisa. Oh iya benar. Bukan Melayu. Iya dong. Tapi bukannya Dipukul mau. penonton sana tuh kejam. Oh iya. Oh iya. Hah. Kotanya kan, lu pernah ke sana, kotanya kan kota nggak suka senyum. Jadi orang Amerika tuh, kalau orang Indonesia kan friendly but inattentive gitu ya. Jadi ramah tapi suka nggak perhatian gitu. Kalau di sana nggak ramah tapi perhatian gitu. Nah, mencoba untuk bikin orang ketawa kota yang nggak suka senyum itu memang susah. Bukan cuma itu, mulutnya jahat. Gue pernah, malu juga nih. Gue lagi stand up nih. Setelahnya tuh suka ada ini feedback. Jadi, oh ya si ini udah selesai show, yang lain punya feedback nggak gitu. Oh bagus tuh kalau joke-nya begini, bagus gitu. Habis gue stand up, ditanya sama hostnya, yang main mau ngasih feedback nggak? Diem. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, bro percuma bro, berhenti aja stand up. Kata gue, aduh siap. Gila malu banget digituin. Malu banget digituin. Malu. Tapi ya, Orang kayak lucu aja. Iya dan gak lucu dah. Orang itu naik juga. Udah ikut emosi nih. Gak lucu dia. Ya. Cuman kayak namanya juga mulut ya. Ya ternyata ya pedes-pedes juga kan netizen sono. Iya, Sama ini depan aja. muka. Terus soal culture, soal value, materi, bikin baru total rubah semua. Dan harus berbahasa Dan kalau gue Inggris, lihat kan? potongan dari Instagram lu gitu kan ya, lu senang menceritakan tentang Indonesia pada mereka. Iya. Iya, 80% baru. Karena nggak kan joke itu nggak serta merta dialih bahasa ke bahasa Inggris terus kena. Jadi Iya. harus ada kayak referensi dan konteks gitu. Jadi kebanyakan nulis ulang dan memang susah dari sisi bahasa. Karena sampai maksudnya bahasa Inggris gue nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak refleks gitu. Iya. Jadi masih mikir gitu. Jadi gue belakangan udah enggak, tapi dari Januari sampai sekitar bulan Maret kali, gue di atas panggung tuh masih suka
apa namanya? Iya, bahasa Indonesia. Masih kelepasan gitu. Terus udah gitu lagi crowd work ke penonton terus kelepasan, oh gitu. Ya kenapa oh gitu? Jadi secara bahasa masih susah, tapi lebih susah lagi untuk dapetin referensinya gitu. Iya. Karena mereka nggak peduli Indonesia sebenarnya. Ya, harus sama dulu ininya. Bahkan mungkin mereka nggak tahu Indonesia, mereka lebih tahu Bali kan daripada Indonesia Betul. kan. Itu pun nggak, cuman yang perempuan kulit putih doang yang biasanya tahu Bali. Yang cowok-cowok nggak tahu. Jadi di satu sisi mereka nggak mau dengerin sesuatu yang nggak aneh, yang nggak unik. Jadi sebenarnya masuk dengan Indonesia tuh strategis karena nggak ada yang ngomongin Indonesia di sana. Tapi di sisi lain gue butuh cari cara gimana cara mereka mau dengerin soal Indonesia karena mereka nggak ada bayangan Indonesia kayak apa, nggak ada bayangan sama sekali. Nah, kan tadi Panji bilang bahwa salah satu juga modal Panji untuk pergi adalah salah satunya adalah mau bikin si stand up comedy yang terakhir nih. Tur. Si tour nih ini. Ya. Kapan? Terus kemana aja nih lu akan bawa tour yang ini terakhir? Dengan izin Bapak Luhut. Besar Panji. Izin Pak Luhut dong. Bener dong. Luar biasa. Bener dong. Orang paling sibuk se-Indonesia ya. Iya kan beliau yang menentukan. Iya. Jalannya Agustus sampai dengan Desember. Ditutup di Istora Senayan Jakarta tanggal 4 Kan lu mau Desember. perginya sekarang ke sananya. Makanya gue bolak-balik. Jadi ini Bolak-balik. iya. Jadi ini nih Wow. Juni kan gue kesana nih 1 bulan di sana sama anak-anak daftar sekolah segala macam. Agustus gue balik karena selama 5 minggu Sabtu Minggu manggung, Sabtu Minggu. Terus Selasa gue balik karena Selasa sekolah di Amerika Serikat mulai. September gue balik, September sekolah mulai, September, Oktober, November di sana, terus Desember gue balik ke sini untuk show terakhir yang di Istora. Nah di sininya gue manggung di, semoga gue inget, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Cilegon, Batam, Balikpapan, Jayapura, Penajam Pasir Utara, enggak. Desa Penari, KKN. Makassar sama salah satu lagi Bandung. bukan Banjarmasin apa kalau nggak salah. Fak. Tidak. Itulah 10 kota itu baru ditutup 11 di Jakarta. Dan itu pasti bakal emosional banget buat lu. Desember ya. Oh iya, bukan cuman karena ini mungkin yang terakhir, tapi ditutupnya di Istora. Istora itu ada apa ya? Gue tuh ngotot banget 2020 tuh pengen tetap jalanin setidaknya di Istora karena Glenn meninggal tahun 2020. Istora sama gue dan Glenn itu ada sejak gue pertama kali manggung di Istora stand up itu Glenn bikin intimate concert, dia nyuruh gue stand up di situ. Terus waktu kita kehilangan Glenn, gue sedih sekali gitu. Gue sekarang nggak bisa ke Istora nggak baik. Terakhir kali gue nonton konsernya Glenn di Istora yang dia naik sepeda di lingkungan. Iya. Jadi mungkin emosional karena satu hal, tapi emosional juga karena faktor Glenn ya. Masih susah untuk berdamai. Semahal apa sih New York? Segelas kopi berapa? Tergantung, lu bisa dapat yang cuma 0,99 juga bisa. Kalau yang mau murah gratis. Gua bekelin kofeso ya. Boleh. Ini yang udah ada bener. ini. Bobok Bener, lagi. nanti gua bener. Bener ya? Jadi lu gua bekelin ini, siapa Ya. tuh lu mau buka kopi shop di sana. Oh iya Boleh, bener. boleh. Ini gua bekelin yang udah biji kopinya. Ini yang 120 Baik, gram. baik. Ntar lu bisa giling langsung di sana. Gua giling di sana. Ini yang mandailing. Ada juga tuh yang lain-lain di sana. Baik. Ya, gua bawain. Bener ya, nih. ke sana. Bener. Bener ya, dibawain ya. Yang lain boleh gue bawa nggak? Ini, meja? Ya, jangan dong, kalau ini modal kita. Jadi ntar. kriminal. Jadi kriminal. Ya kan lu bisa lihat sehat. Ya enggak dong, enggak gitu dong. Kan tapi setidaknya Berarti karpetnya nggak dipakai? enggak udah. Kita Gua jadi bawain punya kopeso, ya. jadi Iya, punya tempat nongkrong nanti Iya kalau ke dong New York, nanti. ya. Yang nginep, si satu kamar tersisa itu yang untuk studio juga untuk tempat nginap. Ya masa kita nginep di studio? Enggak. Gua di kamar utama dong. Ya udah boleh di antara gua sama Mila. Di tengah-tengah. Jadi jangan lupa nanti September Wow. Ya, untuk info turnya tersinggung oleh panji.com. udah sold out belum? Udah dijual belum? Udah mulai dijual. Karena yang pertama kali dijual tuh kalau misalnya dia bikin bikin Show. tour, itu adalah teman-temannya dulu, guys. Gua mau bikin tour, Iya, tolong betul. dong beli tiketnya. Iya, betul. Jadi gua adalah pembeli pertama dulu tiket-tiketnya Panji kalau Betul, tour. Dan betul. gua kalau beli Enggak lagi. enggak, gue beli Iya. selalu. Cuma nonton sekali, yang lainnya gue gak nonton, tapi gue beli. Betul, Dan maksud. gue beli 2. Iya betul, Selalu. betul. Gitu. Udah buka dia. Pokoknya semua infonya, harga tiket, kota tersinggung oleh panji.com. Jadwal juga di situ. Nice. Thank you ya, makasih banyak. Ini orang hebat, gak semua orang mampu. Kenapa sih pegangan tangan? Gak semua orang berani mengambil keputusan berat dalam hidup gitu Iya. kan ya. Panji berani, teman-teman juga harus berani gitu kan Iya. ya. Soal nanti sukses atau tidak sukses bukan urusan kita. Yang penting kan prosesnya gitu loh.
Sukses tidak sukses mau urusan Allah itu mah. Iya, Usaha betul. aja dulu biar nggak penasaran. Gila lu tuh. Dulu Oh. gue kenal lu tuh. Gila lu Badung. Sekarang Islami banget. Gila lu. Lu tuh Apa sih? Gua tuh gila dia Lu dulu. tuh Bandung dah. Iya lu tuh. Ya emang Gua asli sama Badung dia- gua mah. Bandung. Gua sama Tika taunya tuh lu tuh begajulan. Wah, anjing ngapain aja macam-macam. Berandal. Ji. Sekarang ngomong bobo Allah. Kira-kira kalau di New York bisa jadi ustadz nggak saya? Bisa-bisa di Queens ada masjid Tapi karena Indonesia. kita tuh berdua memang bersinggungan, Panji sama Ronald di proaktif-reaktif. Provokatif, proaktif. Kalau gue sama Panji waktu siaran di Bandung pertama kali tuh Panji aduh culun banget dulu ya. Iya. Sekarang juga masih Enggak, culun. sekarang mah udah. Ya, Panji udah yang lumayan. kaya, Dan, Panji yang dia tuh ya Oh semuanya. iya, bener. Stand up komedi, penyanyi iya, rapper iya, sutradara iya, pemain film iya. Penulis buku iya. Penulis buku iya, semua laku lagi. Kecuali enggak. sutradara teu payu filmnya. Rap juga tidak. Buku juga tidak. Yang laku cuma stand up. Itu juga tipis-tipis. Tapi orangnya berani. Kan sebelum pindah ke New York harus di ini nah. Iya, Kita maksudnya. dapat email dari Dukcapil New York nih kayaknya ya. Kok Sebelum Panji berangkat ke New York, ya kita lihat 3 tahun dia akan sukses atau tidak. Yang pasti kita doain aja, teman-teman. Gue harus ngecek dulu, lu bisa survive di sana atau tidak. Baik. Siap ya? Siap. Tatap mata gue. Di Kamu akan ini pindah. kelihatannya saya mau dihipnotis ya. Enggak. Kenapa Kamu saya akan disuruh tatap pindah mata? ke kota New York Yes, City. yes. The city never sleep. Yes. Name 5 borough of New York City. Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island, sama Brooklyn tadi gue sebutin. Betul. Dan kamu akan tinggal di Queens. Di Queens. di sana. Oke. Oke. Di Queens itu tempat kamu cari daerah namanya Hell's Kitchen. Ya. Tempat tinggalnya Daredevil di situ. Saya kebetulan tidak punya banyak uang untuk mondar-mandir. Ya, Udah saya aja diem aja di saya situ hanya ya. dari Airbnb ke tempat saya open mic aja. Oke. Ya. Pertanyaan dari ini dari wali kota New York nih ya. Oh, Dadang. Apa nama gedung yang diganteli oleh King Kong dalam film King Kong? Empire State Building. Yes, Yeah. betul. King Kong saya tahu. Kayaknya agak susah dong soalnya tentang New York. Oke. Sebutkan 3 stasiun metro yang kamu tahu di kota New York. Yang lu lewatin aja. 42nd Street, Times Square. Betul! Kayak gue tahu aja. Ngomong apanya gue iyain. Terus, yang gede. Semua berarti ke situ. Ini, wait. Grand Station. Betul! Kalau di kita tuh istilahnya beos ya. Ya. Bebas ya. Satu lagi Station Hall. Ya, Bandung. Iya. Iya kan ada kan? Ada. Station Iya, Hall bener. dulu di sini. Seno. satu Bapak lagi. dulu nyebutnya gitu Seno. Iya, gue juga dulu Station Hall, nyebutin ST Hall. Station Hall. Apalagi HLL tulisannya kan ya. Oke. Ada lagi, gue mau banyak pertanyaan soal New York. Kita tes dia. Berapakah Yang bener dong. Lu tuh mau nanya apa sih? berapa kalikah Johnny Depp melompat dalam sebuah film detektif? 21. Anjir. Coba jam. Itu di New York bukan? Itu iya. Nggak tahu. LA juga. kayaknya itu mah LA. Iya, kelihatannya LA. 21 Jump Street, nggak tahu. Oke. Ternyata bener, coba gini-gini doang belum satu kali. Pas nonton Di serial. kota New York, ada sebuah gedung Ya. yang selalu menjadi tempat ziarahnya fans The Beatles. Nah. Karena gedung itu tempat John Lennon ditembak. Apa nama gedung itu? Apartemen tepatnya. Atau ya? RRI. Nggak tahu gue. Tapi gue tahu dia meninggalnya di New York. Tapi bukannya itu 8 apartemen Desember. aja ya? Apartemen namanya Dakota Building. Oh, Dakota gue tahu Building. Dakota Moon. Ada kan? Kan ya, tahu ya. Dan pasar. Tapi Dakota Moon ada tahu nggak? Ada tahu, iya. tahu. Siapa sih? A Promise I Make ada 90-an. Iya benar-benar. Kalian. Dakota Apartemen disebutnya Dakota Building. Ini di sini, dia tembak di sini. Door
ini Zebra Cross, di sini Central Park, di situ ada Strawberry Field Memorial di situ. Tolong ke sana ziarah buat gue. Iya. Ya boleh. Ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang saya bilang. Gede banget, Sob. Tadi dia ngirim email Mas ya. Siapakah nama wali kota New York yang sekarang? Ya, benar. Wow. Sebentar. Harus tahu dong. Harus dong. Siapa tahu kamu jadi tim sukses dia di sana. Anies Baswedan. Bukan. Udah jadi gubernur sekarang. Oh iya benar juga ya. Capres. Iya benar. Aneh memang dia. Pak, aneh katanya. Sebentar, gua tahu. Iya. Anies Baswedan. Ayo. R. Kalau dulu kan soalnya kalau New York Major itu kan terkenal Rudy Giuliani, Michael Bloomberg. Iya, betul. R. Kobar. Chips. Ya, pemeran Chips siapa namanya? Eric Estrada. Iya, Eriknya betul. Eriknya betul. Eric Mayer. Bukan. Erik Eric Adams. Eric Adams. Kayak personel Mr. Big ya. Eric Martin. Coba lihat gue. Lu kenal gue? Ya. Gue kenal Tika. Ya. Bisa nggak gue berdua survive di sana? Aduh, New York. gue cerita, moga-moga gue bisa bikin singkat. Kemarin tuh Airbnb gue itu di Flushing. Flushing itu salah satu yang Chinatown-nya paling gede di New York. Di Banjur. Satu Flushing, Di Banjur. nama areanya. Satu Flushing, gue di Main Street, tidak ada satupun orang yang bisa bahasa Inggris. Semuanya bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Satu jalan, satu area itu semuanya ada yang jual durian coba. Orang New York mana tahu durian. Ada yang pipis pinggir jalan dan It tastes segala like macam. feet, man. Bener-bener kayak ada Dr. Strange buka portal masuk Guangzhou kata gue nih New York lagi nih. Tapi kesimpulan gue adalah banyak banget di New York orang yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya mimpi dan cita-cita, nggak punya skill tertentu, cuman punya kemauan. Dan nekat. Ya nekat nggak? Harus ada nekatnya dong itu dong. Ya mungkin yang penting punya kemauan. Jadi selama lu punya kemauan lu akan cari cara untuk bisa bertahan di situ. Dan di New York banyak banget. Dan New York hidup dari yang kayak gitu-gitu. Walaupun memang mungkin ilegal imigran, tapi mereka hidup dari situ gitu. Bahkan ada aturan di Amerika Serikat ya. Kalaupun lu illegal imigran, anak lu tuh wajib sekolah. Anak lu wajib sekolah. A, karena itu haknya anak. Tapi B, karena mereka tahu kalau illegal imigran anak yang nggak disekolahin, kelak akan jadi masalah. Iya. Tapi New York tuh thrive dari imigran-imigran ini. Dan banyak banget. Jadi lu mah bisa bahasa Inggris. Orang nggak bisa bahasa Inggris aja bisa di situ bertahan. Oh, gitu. Jadi yang penting punya kemauan aja. Panji, sukses untuk turnya, sukses juga untuk kepindahannya ke New York. Gue masih akan selalu takjub dan Amin, gak ada yang amin, bisa kita doain kecuali sukses buat Panji. Ya, terima kasih Sukses, banyak. selamat, apapun yang kamu cita-citakan kamu bisa raih di sana. Amin. Perih di awal ya wajar lah ya, tapi 2-3 tahun lagi kita lihat dia udah punya show sendiri tayang. Bisa menjadi salah satu komika terkenal di kota New York. Amin. Ya, Amin. dan bisa menjadi ekspor non migas ya. Iya. Salah Ya, satu ekspor yang dibanggakan Ya. Indonesia selain non migas, Ya, selain ya. minyak dan gas Panji. Betul, dan kelapa sawit. Iya, dan juga Serundeng. Serundeng. Ya. Kalau Panji bisa, kamu juga bisa. Pasti. Bisakah maksudnya? Pertanyaan. Bisakah Anda? Terima kasih sekali lagi buat Roti Meses yang sudah menyaksikan. Jangan Kenapa lupa sih Roti Meses namanya? like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Keren. Seru kan episode kali ini? Nah buat kamu yang ketinggalan episode Roti yang lainnya, kamu tinggal klik ini, oke?